lakukan swab dulu sebelum masuk ke museum kepresidenan. Di dalam nih. Dari jam berapa? Jam 8 ada? Masih untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sahabat museum. Ini tentu akan kita lakukan bincang-bincang. Tentunya dalam bincang-bincang ini ada tamu undangan kami, itu Pak Bondan Kanumuyoso. Selamat datang Pak Bondan. Narasumber yang sudah berkenan hadir dalam bincang-bincang Sewindu Balekirti pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu narasumber dan Bapak Ibu hadirin semua yang ada di Museum Kepresidenan RI Balekirti, kita langsung saja mulai bincang-bincang pada pagi hari ini. Kita mulai dari narasumber yang pertama, ada Pak Bondan. Ya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, Pak Bondan? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bondan sudah berkenan hadir ya. Sama-sama, terima kasih. Nah, Pak Bondan ini merupakan alumni jurusan Sejarah Universitas Indonesia tahun 1996, kemudian S2 Universitas Indonesia tahun 2000 dan mengambil gelar doktoral di Leiden University tahun 2011. Gitu ya, Pak. Dan sekarang Pak Bondan ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Nah, mungkin langsung saja Pak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Pak Bondan. Yang pertama, Pak Bondan,
sekarang ini kan sedang ramai anak-anak muda, terutama dari generasi milenial atau generasi Z yang sering berkunjung ke museum, main ke museum, terutama ketika ada pameran di museum, Pak. Belum lagi ketika sekarang sedang marak yang namanya fenomena museum date. Jadi mereka itu sama kekasihnya datang ke museum, kencan dan lain sebagainya. Jadi sedang ramai, anak-anak muda sekarang sedang tertarik lah berkunjung ke museum seperti itu. Nah, menurut Pak Bondan sendiri, bagaimana peranan museum di era digital saat ini? Monggo. Baik, ya, saya kira ini pertanyaan penting ya, kalau mengingat situasi ataupun perkembangan zaman yang memang sudah banyak berubah dari era ketika museum pertama kali 13 gitu ya. Karena ide awal tentang museum kan sebetulnya memperlihatkan atau memamerkan atau mempertunjukkan berbagai koleksi dan narasi untuk membangun semacam pengetahuan lah bagi masyarakat tentang sesuatu hal, bisa sejarah, bisa budaya, bisa tentang lingkungan, bisa tentang alam, apapun itu. Nah, tetapi sekarang karena perkembangan dari teknologi, tentu saja terjadi perubahan-perubahan yang sangat fundamental ya dalam pemahaman kita tentang bagaimana menyajikan satu narasi, satu kisah ataupun pengetahuan. Nah, ini terkait dengan adanya teknologi digital. Saya kira perkembangan terbaru ini harus direspon dengan positif oleh museum, karena sekarang medium daripada untuk mempertunjukkan atau menyampaikan pengetahuan itu sudah berkembang jauh. Jadi kalau kita melihat sekarang banyak sekali museum di dunia misalnya itu sudah berpindah platform. Mereka bukan lagi mengandalkan hanya pada koleksi yang ada di dalam museum, tetapi mereka sudah bekerja sama dengan masyarakat dan membentuk satu komunitas dan membangun semacam sinergi dan menyajikan berbagai macam pengetahuan sesuai dengan tujuan utama ketika museum dikembangkan, tetapi dengan memanfaatkan platform digital. Nah, ini saya kira adalah suatu pola atau pemahaman ataupun suatu cara baru ya di dalam menyampaikan pengetahuan yang saya kira potensial untuk didalami oleh museum. Dan kalau memang potensi dari dunia digital ini tidak dimanfaatkan, itu sangat disayangkan. Karena menjadi sangat mungkin sekarang orang untuk hadir mengunjungi satu museum tanpa harus datang secara fisik. Nah, ini mungkin yang bisa juga menjelaskan kenapa beberapa museum terkemuka di dunia, meskipun sudah mengalami satu era yang kemarin kita sebut sebagai pandemi misalnya, karena COVID-19 yang berlangsung selama 2 tahun lebih bahkan sampai sekarang, itu tidak berkurang popularitasnya. Kalau kita melihat museum-museum dunia misalnya Louvre dan museum-museum lain misalnya Rijksmuseum di Amsterdam ya, mereka sudah dengan smooth ya memindahkan platformnya, bukan hanya menggunakan pameran secara fisik tapi sudah memanfaatkan dunia digital, dan justru di sanalah mereka menemukan satu audiens yang luar biasa. Karena sekarang kalau kita pergi ke museum, kita bisa melintas batas negara tanpa harus pergi secara langsung. Ya, memiliki definisi alternatif sebagai wahana edukasi dan rekreasi. Pasti ketika orang, masyarakat umum terutama anak muda datang ke museum itu tujuan utamanya kemungkinan besar itu adalah rekreasi, bermain seperti itu. Nah, salah satunya mungkin untuk menarik minat pengunjung ke museum dengan memanfaatkan teknologi-teknologi. Bagaimana sih Pak kemudian kita bisa menjadikan museum ini sebagai wahana rekreasi yang menarik dengan berbasis teknologi tadi tanpa menghilangkan esensi edukasinya? Seperti apa Pak? Ya, dengan teknologi yang sekarang berkembang ya, kesempatan untuk menjadi interaktif menjadi sangat terbuka. Konsepnya kan edutainmentnya, jadi sekaligus antara pendidikan dan juga hiburan. Nah, saya kira ini satu peluang yang juga patut untuk diusung oleh museum-museum di Indonesia, karena masyarakat sekarang itu sangat kuat berbasis pada dunia digital. Jadi mereka itu untuk mendapatkan hiburan nggak perlu pergi, di rumah juga bisa. Jadi anak-anak muda sekarang itu dia bisa di mana saja, bisa di kafe, bisa di rumah, bisa di tempat-tempat mereka berkumpul untuk mengakses berbagai macam hiburan di dunia melalui kanal-kanal hiburan yang ada. Nah, ini saya kira kita harus kreatif ya membaca perkembangan terakhir, karena generasi yang terbaru ini tentu saja punya satu mindset yang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya, dan mereka lah yang akan memegang ke masa depan. Nah, saya kira kalau kita ingin menciptakan konsep edutainment, tentu disesuaikan dengan cara atau karakter generasi yang terbaru ini, bukan lagi dengan melihat pola-pola yang konvensional atau yang lama.
Jadi cara menyajikan sesuatu itu tentu saja sekarang menjadi sangat mungkin misalnya untuk disajikan melalui dunia digital. Tadi saya lihat bahwa hari ini Balikirti melepaskan 5 film begitu ya. Nah, itu cara yang saya kira bagus ya, bagus sekali. Artinya dengan itu maka Balikirti bisa menjangkau anak-anak muda yang bukan hanya ada di wilayah sekitaran Bogor atau Jakarta, tapi di seluruh Indonesia. Nah, ini saya kira memperkenalkan museum dengan cara-cara yang seperti ini adalah sesuai dengan situasi zaman yang ada sekarang, dan unsur hiburannya pun terpenuhi gitu ya. Saya tadi melihat filmnya sekilas saja merasa bahwa itu film sangat menarik, nggak kayak film-film dokumenter ataupun film-film klasik yang selama ini kita kenal tentang sejarah gitu ya. Bagaimana mengupas sejarah dengan sesuai selera anak muda zaman sekarang. Terima kasih Pak Bondan. Mungkin satu lagi Bu Eni untuk Pak Bondan sebelum ke narasumber berikutnya. Nah, Pak Bondan, Museum Kepresidenan RI Balikirti sekarang sudah memasuki usia yang ke-8 atau sewindu. Kalau kata Bu Dewi, Kepala Museum Kepresidenan RI Balikirti, usia 8 tahun itu sedang imut-imutnya, sedang lincah-lincahnya, sedang aktif-aktifnya. Nah, untuk menjawab tantangan zaman seperti yang Pak Bondan singgung tadi, selain menggunakan media film atau mungkin sosial media, tata pamer secara fisik mungkin tata pamer ada yang perlu disesuaikan lagi tentunya Pak Bondan. Iya, saya kira ya 8 Windu itu usia yang masih sangat muda, tapi saya lihat pencapaiannya sudah luar biasa sebagai sebuah museum ya. Nah, ini patut disyukuri saya kira, karena dalam usia 8 tahun banyak hal yang sudah dilakukan oleh Balikirti dalam aspek tata pamer ataupun dalam pengelolaan koleksi ataupun dalam pelaksanaan kegiatan museum. Saya juga mengikuti. Jadi saya tahu bahwa Balikirti punya agenda yang sangat baik sekali ya, dan dikelola dengan profesional, sehingga ini tentu saja menjadi satu aset ya, satu nilai lebih yang saya kira patut kita apresiasi. Pertama-tama tentu saja itu. Nah, tetapi untuk ke depan saya kira patut juga untuk mulai memperhitungkan berbagai perkembangan teknologi yang terjadi saat ini. Saya melihat koleksi di sini mungkin sudah bagus, tetapi mungkin yang sifatnya interaktif misalnya, karena banyak museum-museum yang sekarang itu mereka menggunakan teknologi interaktif. Jadi misalnya pengunjung bukan hanya secara pasif mendapatkan pengetahuan, tapi juga mereka bisa ikut berkontribusi ya di dalam membangun pengetahuan bersama. Nah, ini sangat dimungkinkan dalam konteks perkembangan teknologi saat ini. Jadi mereka bisa misalnya diminta untuk memberikan pandangan atau ikut menarasikan sesuatu pengalaman mereka yang terkait dengan tema museum. Pandangan-pandangan mereka kalau dalam kasus Balikirti tentang para presiden yang ada di Indonesia ini, pesan-pesan mereka. Nah, kalau itu misalnya bisa direkam dan diputar ulang ya, dan didengarkan oleh pengunjung yang lain, ini terjadilah semacam pertukaran pengetahuan ya, dan pengalaman, dan mungkin juga memancing mereka untuk memberi inspirasi bagaimana sebetulnya cara mengapresiasi sebuah museum. Itu baru satu contoh kasus ya. Misalnya juga bisa diperdengarkan pidato-pidato dari para presiden-presiden kita ini dengan gaya dan karakter mereka masing-masing, yang tentu saja itu akan memberi inspirasi bagi mereka misalnya untuk ikut memberikan semacam latihan berbicara di depan orang banyak, kemahiran yang mungkin sekarang agak hilang karena anak-anak lebih banyak berinteraksi dengan dunia digital. Jadi interaksi sosial itu saya lihat agak kurang ya, anak-anak sekarang itu ya kalau lihat sesuatu tertarik sama HP gitu, itu konsentrasinya itu nggak bisa full. Kalau saya ngomong kepanjangan karena saya dosen ya, nggak ada yang dengerin gitu ya. Itu biasa saya bicara di forum begini, mungkin kalau saya ngomong sebentar lagi sudah pada hilang konsentrasi kan gitu ya. Jadi ini hal yang semacam itu mungkin bisa dikembangkan justru di museum, karena apapun manusia itu makhluk sosial. Pengetahuan kita lebih akan terbentuk bukan hanya melalui platform digital, tapi melalui interaksi sosial. Itu yang menentukan. Dan disitulah peran museum ke depan itu menjadi sangat menentukan. Familiarnya Mas saja Mas ya. Mas Aji Negara, beliau ini adalah yang mengarsiteki berdirinya Museum Kepresidenan RI Balikirti ini. Beliau merupakan alumni dari jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung (ITB) tahun 2002, dan kemudian melanjutkan S2 di National University of Singapore pada tahun 2010. Dan saat ini
Mas Aji merupakan co-owner di PT Kain Indonesia. Benar ya Mas Aji? Terima kasih atas kehadirannya ke Museum Kepresidenan RI Balekirti ini, di mana torehan karya Mas Aji bisa menjadi wadah untuk kemasyhuran para pemimpin bangsa kita ini. Dan karya Mas Aji ini akan selalu didatangi oleh para kaula muda. Mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk generasi muda kita ini untuk berkarya dalam bidang apapun ya Mas ya. Baik, yang pertama mungkin Mas Aji bisa menceritakan apa yang melatar belakangi Mas Aji untuk mengikuti sayembara desain museum ini yang dulu diadakan oleh Kementerian PUPR. Monggo Mas, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya sangat baik. Buat arsitek adalah sebuah kewajiban, juga sebuah kalau ada sayembara dari pemerintahan ya, saya merasa bahwa sayembara adalah kewajiban bagi arsitek Indonesia untuk mengembangkan idenya. Salah satunya itu karena sayembara itu menurut kami adalah cara atau kesempatan juga untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dari Sabang sampai Merauke itu untuk memberikan sumbangan ide, keahlian, pengalaman khususnya untuk karya-karya atau bangunan publik gitu. Jadi itu salah satu motivasinya buat kami gitu ya. Kebetulan kami itu bersahabat, jadi saya cerita sedikit. Saya salah satu memang arsiteknya untuk di Balekirti. Kemudian ada partner saya namanya Vincentius Hermawan. Itu sekarang yang kemarin menang master plan IKN. Jadi buat kami memang sayembara itu sudah dari kuliah ya. Jadi kita udah punya kuliah. Selalu kita ikut sayembara dan terus terang memang kami waktu itu motivasinya bukan menang, tapi waktu itu motivasinya memang ingin menyumbangkan ide aja gitu. Mulia sekali ya. Boleh tepuk tangan untuk Mas Aji Negara. Intinya mengikuti sayembara tidak untuk menangnya, tetapi ingin menyumbangkan apa ya yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki begitu untuk disumbangkan kepada bangsa dan negara ini. Ya, karena buat kami sayembara itu sudah pasti kalah. Jadi ya kemungkinan menangnya itu kecil. Jadi ya, motivasi kami memang selalu tim kami itu kalau sayembara ya ini sudah pasti kalah. Jadi kalau kalah kita nggak kecewa, tapi kalau menang juga ya karena memang itu gitu ya. Gitu. Ya. Baik, mungkin tetapi pada perkembangannya, pada kenyataannya karya Mas Aji dan juga tim begitu diterima oleh yang saat itu menjadi presiden ke-6 adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan akhirnya terrealisasi menjadi museum yang diberi julukan sebagai Museum Balekirti. Balai artinya adalah wadah dan kirti berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kemasyhuran. Jadi memang ini adalah rumah kemasyhuran para pemimpin kita yang akan menjadi suri teladan kepada para generasi muda kita untuk mengetahui bagaimana jejak langkah beliau, apa saja prestasi yang ditorehkan untuk kemajuan dan dalam mengisi kemerdekaan yang telah diraih oleh para pahlawan kita ini. Baik, selanjutnya mungkin bisa disampaikan Mas Aji apa yang mendasari juga setelah tadi awalnya berminat untuk mengikuti sayembara, kemudian tentang pemilihan lokasi dan juga konsep bangunan modern yang bisa diterapkan di lingkungan Istana Kepresidenan Bogor ini
yang notabene adalah menjadi heritage begitu. Terima kasih Bu. Jadi ini sedikit teori sedikit. Jadi kami melihat memang dari awal itu kalau Bapak Ibu rekan-rekan melihat dari Google Earth gitu ya, lihat dari atas gitu dari satelit, di kota Bogor ini yang tertata itu cuma lingkaran kebun raya Bogor. Begitu kita melihat ke sebelah itu sudah berantakan. Artinya memang itu merupakan gambaran bahwa kota Indonesia itu berkembangnya seperti itu. Itu satu. Jadi kami memang melihatnya dari konteks yang sangat luas. Dari konteks itu kami mulai menentukan di mana lokasi yang paling cocok untuk museum ini. Memang jadi ada pilihannya waktu itu memang ada di mulai dari lokasi ini ada lahan parkir, kemudian sampai ke dalam ya, di depan danau, sampai ke depan danau istana. Kemudian yang kami pilih memang hanya ada di sini, sampai kemudian melewati gedung ini dulu, saya lupa namanya gudang ya di belakang. Nah, kenapa kami memilih di atas gedung jalan parkir, kemudian di atas? Itu pertama, karena kalau kami melihat dari satelit itu tadi adalah lahan parkir ini adalah lahan yang terlihat paling panas di lingkungan Istana Bogor dan lingkungan. Jadi kalau dari nilai itu negatif gitu. Kalau yang lainnya itu positif. Jadi kita pilih, kita cari tempat yang paling negatif, kita bangun sesuatu sehingga nilainya jadi tidak negatif. Jadi daripada hanya bangunan parkir, mungkin parkirnya kita akhirnya masukkan ke bawah, kemudian bangunannya kita naikkan ke atas. Memang menjadi pertanyaan karena kan Istana Bogor itu heritage, bangunan heritage gitu ya, bangunan-bangunan sudah sangat tua ya, dari cagar budaya dari zamannya Inggris dulu ya, karena ini kan sebenarnya mengikuti Gallagher Museum dari Belgia. Nah, akhirnya kami memilih untuk kalau dari teori itu kontras. Jadi pilihannya itu antara menghilang atau kontras. Jadi finalis lain itu memilih menghilang, kami memilih untuk kontras. Kontras itu dengan cara arsitektur yang dihadirkan adalah arsitektur yang memang menunjukkan bahwa ini dibangun di tahun 2000-an. Bukan dibangun di tahun 1800-an. Jadi ya ini adalah arsitektur sebagai penanda waktu bahwa memang bangunan ini dibangun tahun 2000-an, ekspresinya adalah seperti ini. Kemudian supaya bisa dengan bangunan yang sangat kontemporer gitu ya, modern kontemporer, supaya bisa tidak terlalu tetap sinergi dengan lingkungan, memang materialnya kebanyakan reflektif, kaca ya. Jadi secara tidak langsung bangunan-bangunan lain itu menjadi pasar di pantulan dari pohon, kemudian yang ada di Istana Bogor, kemudian ada mungkin sebagian dari gedung-gedung tua ini itu menjadi bagian dari pasar. Jadi secara konteks itu tidak terlalu terlihat. Kemudian memang sengaja juga di atas itu ya tadi. Ini sebenarnya ada konsepnya. Bangunan di belakang ini tuh setahu kami adalah isinya lukisan gitu. Lukisan. Waktu itu kami idenya sebenarnya kalau bisa pintu ini juga dibuka. Jadi ini bagian dari museum. Jadi museumnya itu memang karena untuk masuk ke Istana Presiden kan sulit ya. Sedangkan mungkin kalau ini itu tadi bagian dari kalau masyarakat masuk ke sini bisa terus bisa melihat sedikit dari sini gitu ya, masuk melihat tanpa harus masuk dalam. Jadi misalnya Pak Presiden Pak Jokowi ada di dalam, kita pun bisa bekerja di sini gitu ya. Nah itu salah idenya. Kemudian kenapa ada di atas itu bangunan ini kan kalau kita lihat itu atapnya ya. Salah satu idenya juga adalah biasanya bangunan cagar budaya itu yang dinikmati di bawah sama kita ngeliat ke atas gitu. Kadang yang itu juga kita perlu belajar juga bahwa bangunan zaman dulu itu atapnya seperti apa kita bisa melihat. Dan juga itu memaksa
juga memaksa secara tidak langsung bahwa bangunan ini akan dirap gitu ya di bawah itu. Mungkin itu sedikit. Bangunan ini terbuat dari kaca, memang dari luar kelihatan beda, dan itu sebagai penanda waktu bahwa bangunan ini dibangun pada tahun di atas 2000 sekian gitu lah ya Mas. Dan, ya, baik. Dan kemudian juga memang dengan berjalannya waktu, berdirinya Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balikirti ini banyak pro dan kontra tentunya Mas Anji. Salah satunya masyarakat awalnya tidak tahu bahwa ini akan menjadi sebuah museum. Loh, di istana mau dibangun mall katanya. Ya, itulah mungkin keunikan dari Museum Kepresidenan RI Balikirti ini ya Mas Aji ya. Memang dari luar mungkin kelihatan mall, dan memang kita asumsikan saja, mungkin Mas Ivan juga sebagai edukator ini nge-mall mencari ilmu begitu, sambil berrekreasi juga dapat edukatifnya gitu. Nah mungkin ada juga ini Mas sedikit disinggung, ada sedikit mungkin kurang apa ya dari pemerhati lingkungan, karena memang kenyataannya Mas, saya sering menyaksikan sendiri dengan bangunan kaca di sini memang satu rentan dengan cuaca ya Mas ya, mungkin sering sekali terjadi pecah tiba-tiba, dan memang itu ya sudah resiko ya Mas ya, tapi tidak menjadi masalah juga sih itu, karena masih bisa kita ganti lagi dan sebagainya. Tetapi yang sering kita mendapatkan sedikit kritikan membangun lah gitu ya, sering ada burung yang nabrak bangunan museum ini dan langsung meninggal gitu, langsung mati begitu. Jadi itu Mas, kira-kira kalau untuk tanggapan Mas Aji sendiri sebagai arsitek dari bangunan ini seperti apa Mas? Betul. Yang pertama-tama saya memang untuk burung itu bisa ya saat mengambil arsitek bahwa ternyata konsep menghilang itu kan konsepnya dari awal kita benar-benar ingin menghilang, ternyata benar-benar menghilang gitu. Jadi burung itu memang tidak bisa melihat kaca, apalagi pantulan. Sebenarnya kalau di luar negeri itu salah satu caranya adalah menempel stiker burung pemangsa. Jadi di kaca-kacanya itu ditempel burung elang gitu ya, burung-burung itu. Jadi memang itu untuk membuat burung-burung itu memang tidak hilang. Contohnya seperti itu ya. Itu solusi yang buat supaya burung itu tidak nambah. Dan pro kontra untuk bangunan arsitektur itu memang bukan hanya di sini juga gitu ya, bahwa ketika ada bangunan yang sangat contemporary kemudian di modern gitu ya, yang ada di bangunan heritage gitu dimanapun ya, memang tidak akan luput dari diskusi itu. Tapi dan saya dari sisi lain juga ya mungkin baik juga untuk bagi dari diskursus gitu ya, perkembangan arsitektur, bahwa dalam setiap perkembangannya memang akan ada proses dialog, sehingga ketika bertanya kan mungkin jadi kok ada mall gitu, kenapa bilangnya tapi bukan mall atau kantor gitu ya. Kemudian sekarang mungkin juga akan bertanya kenapa sekarang mall malah jadi museum gitu, makin kosong, terus habis itu nanti berubah. Jadi arsitektur pun akan seperti itu, dinamis gitu ya, akan berubah. Juga perubahan fungsi, nanti ada masjid yang berubah jadi museum, atau mungkin juga akan ada juga misalnya ada tempat ibadah kan yang berubah jadi museum juga itu, atau jadi berubah jadi tempatnya itu juga bagian dari perkembangan. Pola museum ini termasuk mungkin juga dari saya dan juga Mas Ivan, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut kepada di tingkat intern kita dulu, mungkin dengan
pimpinan dan juga dengan teman-teman yang lain, ternyata solusi salah satunya untuk menghindari burung menabrak kaca tadi adalah di kaca-kaca di luar itu kita tempelkan gambar burung pemangsa begitu. Itu untuk mengantisipasi burung tidak mendekat ke kaca. Jadi tidak akan terganggu lingkungannya begitu ya Mas ya dengan berdirinya museum ini. Baik. Narasumber kita yang ketiga, yakni ada Bu Ade Azhar. Beliau merupakan sutradara film Sowindu Balegirti yang belum lama ini dibuat di Museum Kepresidenan RI Balegirti dan nantinya juga akan tayang di channel Indonesiana TV dan juga di channel YouTube Museum Kepresidenan RI Balegirti. Nah, Bu Ade ini merupakan alumni dari Visipol Universitas Indonesia tahun 1986 dan memiliki banyak pengalaman di dunia penyiaran di sejumlah stasiun televisi, ada di RCTI, ANTV dan lain sebagainya. Bu Ade, ini pertanyaan pertama dari saya. Boleh diceritakan Bu Ade apa yang mendasari ketertarikan Ibu untuk menyutradarai film Sowindu Balegirti ini? Monggo silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat menjelang siang. Ya, itu kan sebelumnya saya sama sekali tidak tahu museum Balegirti. Jadi memang baru kalinya ketika ada penawaran untuk menyutradarai film sejarah. Nah, jadi saya mikir ini sejarah Balegirti, apa itu Balegirti? Itu aja pun saya nggak tahu. Nah, akhirnya baru tahu belakangan bahwa ada museum kepresidenan yang bertempat di dalam istana lingkungan istana Bogor. Nah, terus terang memang dari awal sebenarnya konsepnya itu sudah ada. Jadi saya mempertegas saja konsep pembuatan film sejarah pendirian museum. Nah, berangkat dari saya sendiri nggak tahu, jadi saya pikir kalau ini jadi salah satu mungkin salah satu hal yang saya harus lakukan, memperkenalkan museum, bagaimana museum ini berdiri dari awal dan sebagainya. Karena saya pikir saya sendiri aja nggak tahu, gitu. Jadi ya udah, jadi saya jadi punya ketertarikan untuk membuat film ini. Baik, kemudian Bu Ade, film Sowindu Balegirti ini kan dalam prosesnya melibatkan banyak pihak ya, salah satunya juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6 sekaligus inisiator dari berdirinya Museum Kepresidenan RI Balegirti. Boleh diceritakan Bu, bagaimana perjalanan proses pembuatan film ini dan tantangan atau kendalanya kira-kira apa sih Bu selama proses pembuatan film Sowindu Balegirti ini? Ya. Proses pembuatannya sih sebenarnya lebih kalau dibilang kesulitan sih sebetulnya relatif tidak sulit ya, karena saya merasa sangat mendapat dukungan besar dari pihak museum untuk pembuatan prosesnya, perizinan kita masuk ke sini, dengan peralatan yang kita bawa, kemudian juga dengan narasumber termasuk salah satunya adalah Mas Aji yang juga sangat-sangat menyenangkan ketika melakukan wawancara Mas Aji. Nah, mungkin memang yang tantangan itu, kalau dibilang tantangan itu ketika harus mewawancarai Pak SBY, karena memang kita harus menunggu menyesuaikan jadwal kapan beliau bisa, dan alhamdulillah pada suatu hari diizinkan untuk datang ke CKS dan mewawancarai, dan dengan mengikuti apapun yang diminta oleh beliau, ya sudah kita ikuti. Itu sih Menarik. Film Sowindu Balegirti ini salah satunya adalah sang arsitek yang sudah hadir di depan kita, kemudian inisiator yang mempunyai ide untuk membuat museum
kepresidenan Balikirti ini, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden yang ke-6. Kemudian juga dari pihak kementerian ada Ibu Windu Nuryanti yang tidak henti-hentinya dalam proses pembuatan museum ini. Beliau sangat berjasa untuk berdirinya museum ini, dan memang Pak Timi dan alhamdulillah narasumber yang kita termasuk, mohon maaf, pembuat patung yang ada di belakang kita ini, Pak Yusman, pematung dari Yogyakarta, bisa kita temui. Alhamdulillah semua yang terlibat dalam pembuatan dan pembangunan museum Balikirti ini, narasumbernya bisa kita datangin semua, Bu Ade. Terima kasih juga Bu Ade sudah membantu kita dalam pembuatan film Sewindu Balikirti ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa menginspirasi para generasi muda untuk datang berkunjung, baik secara luring maupun berseluncur di dunia maya ya Pak, seperti yang disampaikan Pak Bondan tadi. Dan tetap ini akan menjadi edukasi di antara kemajuan iptek kita saat ini.